Mobil yang dikemudikan kurir narkoba dibawa polisi ke sebuah tukang tambal ban di depan Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan, Selasa siang. Di tempat ini polisi membongkar ban serep minibus dan menemukan 23 kg sabu-sabu di dalam. Tersangka yang ditangkap berinisial MS berumur 29 tahun, warga Jawa Timur. Tersangka ditangkap di Jalan Tol Ruas Bakauheni, Lampung Selatan. Awal penggeledahan, polisi menyita 1 kg sabu-sabu yang disembunyikan di dalam dinding pintu mobil, sehingga total sabu-sabu yang disita sebanyak 24 kg. Sabu-sabu tersebut asal Aceh yang akan diselundupkan ke Jawa Timur. Selama di perjalanan, tersangka 2 kali ganti kendaraan, yakni di Sumatera Selatan dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Menurut polisi, tersangka sudah 10 kali menyelundupkan sabu-sabu bermodus disembunyikan di ban serep. Di situ ada sabu. Sabu ini kebenaran yang akan dibawa ke wilayah Jawa Timur ya. Jawa Timur ini akan dilepas, dan setelah dapat itu kita coba geledah di seluruh black leading ini, kemudian ditemukan, kemudian kita geledah juga di black leading belakang, ditemukan dah sabu 1 bungkus, itu mereka 1 kilo. Nah kemudian ini kita lakukan lagi penggeledahan lagi di kendaraan di bawah, di bannya, di bawahnya kita temukan itu dengan modus-modus. Memang kita seperti biasanya, kita seperti yang kita pelajari bagaimana modus-modus punya, ada di tangki ataupun di tempat ban-ban itu. Ini subdit 3 yang berhasil mengungkap ini. Gitu. Itu tujuannya dari mana, hendak kemana, dan tujuannya dari Aceh, kemudian mereka transit di Palembang, mereka kemudian nge-change kendaraannya di sini di wilayah Lubaba. Jadi sempat bertukar kendaraan, baru kendaraan itu bawa masuk itu sudah disiapkan, kemudian akan dibawa ke wilayah Jawa Timur. 24 kg sabu-sabu tersebut diduga milik bandar besar berinisial T yang kini masih buron. Tersangka mendapatkan upah dari sang bandar 20 juta rupiah untuk per 1 kilogramnya. Robi Laste melaporkan dari Lampung Selatan. Pelan-pelan Mbak Putri. Seorang perempuan pengurus rumah tangga tunggal ditangkap polisi karena mengedarkan narkoba. Tersangka bernama Mariana, berumur 40 tahun, ditangkap di rumahnya di Tanjung Karangparat, Bandar Lampung. Sabu-sabu sebanyak 2,8 gram dan uang Rp250.000 turut disita sebagai barang bukti. Dalam pemeriksaan polisi terungkap narkoba yang dijual tersangka tersebut dipasok oleh pacarnya yang kini masih buron. Dalam menjalankan bisnis haramnya, pacar tersangka itu juga mencari calon pembeli, sedangkan tersangka berperan melayani pembeli yang datang ke rumahnya atas perintah pacarnya tersebut. Setelah kami dalami, kami lakukan interogasi awal, yang bersangkutan mengakui bahwa barang tersebut miliknya dan pacarnya. Pacarnya inisial ND yang sedang kami lakukan pengejaran, karena pada saat kami berada di TKP, kami mendapatkan SMS yang dikirim ke HP tersangka MR bahwa ND ini memerintahkan MR untuk tutup warung. Jadi kami langsung mengejar ke nomor tersebut. Sekarang masih dilakukan pengejaran oleh tim Pusar Narkoba Polresta Bandar Lampung. Buat sehari-hari, buat makan jadi paket ya. Yang dikasih berapa sama? 9 juta. 3 juta? 2 juta per minggu apa gimana? Enggak, kalau itu udah habis. Kalau udah habis? Buat makan gitu ya, kan nggak ada ini. Mbak, itu kan uangnya langsung dikasih ke Mbak ya, pas orang beli. Iya. Itu berapa nominal uang kira-kira yang 10 paket itu kita dapat? 10 juta. 20 juta sampai? Kita berapa? Udah 3 bulan ini Mbak ya? Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pacar tersangka. Akibat perbuatannya, tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Hari pertama masuk kerja Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke seluruh ruangan pelayanan satu atap di kantornya. Udah bilang Pak Amir kebanyakan nih.
Ia mengabsen para pegawainya. Pada sidak ini, wali kota beberapa kali mengomel karena mendapati beberapa PNS dan pegawai kontrak yang tidak masuk kerja tanpa izin. Tolong dibantu dong, ya, tolong dibantu kalau terjadi kayak gini nih, tenaga kontrak. Jadi kita lagi mau pengurangan tenaga kontrak 3.000 orang. Beberapa pegawai yang bolos kemudian ditelepon langsung untuk dimintai alasan tidak masuk kerja. Jangan bohong-bohong loh, Ibu Dian katanya mau makan ini. Jangan bohong, kalau bohong ya. Kalau bohong, jangan salahin saya kalau ibu nanti ada ininya nanti loh. Hari ini harus semua PNS masuk. Semua pekerja pembedah harus seluruhnya masuk. Seluruh kabupaten kota se-Indonesia, bahkan provinsi. Pada sidak ini, wali kota mengancam akan menjatuhi sanksi bagi pegawai yang bolos kerja di hari pertama setelah libur panjang Lebaran. Untuk PNS banyak yang sudah mulai bekerja dan ada berapa memang yang sudah kita berikan sanksinya nanti. Dan juga ada yang sakit, ada keterangan dokter, ya kita menunggu kalau sakit dan juga izin, ya kita menunggu nanti ada keterangan. Tapi yang tidak memberikan keterangan, insya Allah kita berikan sanksi. Bunda, hari ini kita menindaklanjuti instruksi pusat ya Bunda ya, untuk karena instruksi pusat kan memang harus semua kabupaten kota, pemerintahan, juga provinsi untuk melihat seluruh ASN yang bekerja pada awal hari ini, tanggal 8 ini, karena kita sudah lama ya liburnya 9 hari. Jumlah pegawai ASN, P3K dan honorer di Pemkot Bandar Lampung sekitar 8.000 orang. Wali Kota Eva Dwiana mengimbau para pegawai bekerja optimal melayani masyarakat sebab mereka digaji menggunakan uang rakyat. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Hari pertama dibuka setelah libur panjang Lebaran, kantor Samsat Lampung Utara pada Selasa pagi ramai didatangi warga yang akan membayar pajak kendaraan. Jumlah warga mencapai ratusan orang hingga menimbulkan antrian yang cukup panjang dan lama. Banyak juga warga yang rela duduk lesehan di lantai karena tidak kebagian kursi. Warga yang datang pada umumnya karena waktu membayar pajak kendaraannya telah jatuh tempo. Meski mengantri selama berjam-jam, warga menyatakan maklum dengan kondisi tersebut. Warga berharap kedepannya pelayanan bisa lebih baik dan cepat. Ganti plat. bayar pajak ya? Iya, bayar pajak ganti plat. Gimana Pak? Ya karena ini posisinya kemarin libur panjang, ya mau nggak mau memang cukup panjang antri. Berapa lama kita ngantri? Sekitar dari jam 8 lah kurang lebih. Sampai siang jam segini belum? Iya. Gimana pelayanannya? Menurut saya Samsat kita ini tempatnya sudah nggak sesuai lagi gitu. Karena kita cukup lama nunggu, kasihan. Mau bayar pajak. Pajak apa sih? Pajak pengesahan Gimana? tahunan. Ya pelayanan berhubung pelayanan habis libur selama 9 hari. Jadi dalam hal ini pelayanan agak tersendat antri. Kenapa kita nggak bayar pajak sebelum ini? Karena jatuh temponya cukup lama di bulan 4. Terlalu lama. Jadi menurut pelayanan Samsat tidak bisa dibayar kalau jatuh tempo 1 bulan sebelumnya. Berarti kita ngejar ini Om ya? Iya, harapan kita semoga untuk ke depan lebih lancar pelayanannya, lebih baik. Membludaknya warga di kantor Samsat setelah Lebaran tersebut jadi bukti bahwa masyarakat kini taat bayar pajak kendaraan. Mereka berharap semangatnya untuk taat membayar pajak tidak dikotori dengan rumitnya birokrasi yang bertele-tele hingga terkesan malah dipersulit. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.